Salam, 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 salam. Halo. Salam, selamat pagi. Selamat datang ke rumah Tuhan. Selamat beribadah ke rumah Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini kita datang dengan penuh kesehatan yang baik. Haleluya. Mari kita lambai-lambaikan tangan dulu. Haleluya. Kita datang pasti dengan tubuh yang sehat. Ada amin. Amin. Karena tahun baru pasti azam baru, kata orang. Tetapi itu di dalam Kristus juga kita mempunyai, seperti firman Tuhan yang kita dengar pada minggu lepas. Kita punya kesempatan pada pagi hari ini, dan kita punya waktu pada pagi hari ini. Jadi kita sesungguhnya datang di hadapan Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar untuk terus menyembah Dia, untuk terus bertemu dengan Dia. Terima kasih kepada jemaat pada pagi hari ini, dan pasti Tuhan memberkati kita. Terlebih biarlah setiap telepon yang kita pegang di dalam bag, di dalam pocket kita, biarlah kita silentkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, Bapa. Kami datang di hadapan membawa setiap hati kami yang paling dalam untuk memuji Engkau, karena Engkau yang layak, penguasa tunggal di dalam kehidupan kami, Bapa. Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terhebat itu Bapa. Itu semuanya daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terbesar kasih-Nya
dengan Engkau pada pagi hari. Biarlah Engkau yang bertahta di dalam pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau bertahta di dalam firman yang akan kami dengar. Engkau yang bertahta di dalam pribadi lepas pribadi kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bawa umat jemaat-Mu di hadapan, dan kami percaya umat jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini, Engkau beri kekuatan kepada mereka untuk melangkah tahun baru ini. Engkau beri kekuatan kepada mereka untuk melangkah tahun baru, bulan baru. Tuhan Yesus, di dalam Yeremia berkata, Yeremia 29 ayat 11, jalanku adalah jalan yang terbaik. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam ruang ibadah ini kami serahkan dari permulaan pertemuan sehingga firman disampaikan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas semuanya Bapa. Biarlah penyembahan pujian kami berbau harum di hadapan pada pagi hari, dengan segala kekurangan kami di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus yang luar biasa dan hebat, yang penuh dengan mujizat. Terima kasih. Kami siap menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Mari kita memuji Dia, punya semangat lagi. Apa kabar jemaat Asia City? Hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai selama beberapa saat untuk Tuhan Yesus. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang juga pujian, amin, kami kenakan. Dan juga pujian, beri kemenangan, makasih semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari sekali lagi, dan juga pujian, dan juga pujian, kami kenakan. Dan juga pujian, beri kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Rasanya satu dalam jumpa pujian, hadiratnya berlipat berdiri. Rasanya satu dalam jumpa pujian, hadiratnya berlipat berdiri. Dan jumpa pujian, kami kenakan. Dan jumpa pujian, kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Rasanya satu dalam jumpa pujian, hadiratnya berlipat berdiri.
Kiri kanan Anda, katakan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Selamat Tuhan yang terbesar di dalam pribadi kita. Amin.
Mari kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita tenang di dalam hadirat-Nya yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih Bapa. Bapa, apapun yang firman Kau sampaikan ke atas pribadi kami pada pagi hari, kami percaya dan kami haus, kami lapar apa yang Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupi kami Tuhan,
kami Yesus. Tahun ini lingkupi kami Bapa. Lingkupiku dengan sayapmu. Apapun jenis gelora kita pada tahun ini, kita iman percaya kepada
dalam hidup kami. Jika Allah bersama kami, maka Bapa Surgawi, Allah akan mengangkat kami sehingga bukan kami dikuasai oleh masalah, tapi masalah itu yang kami akan kuasai. Inilah keajaiban, inilah anugerah yang luar biasa yang kami temukan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang membuat kami mampu menghadapi apa saja. Dan jiwa yang tenang itu hanya dikaruniakan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu. Dari awal hamba-Mu berkata-kata sampai kepada akhirnya. Roh Kudus bersama hamba-Mu dari saat hamba-Mu berkata. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai pemberitaan-Mu, sehingga Bapa tidak ada yang kami lakukan dengan kekuatan daging kami, tapi semua itu kami lakukan di dalam kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah minggu yang kedua ya di tahun 2023 yang sedang kita jalani. Nah, puji nama Tuhan, minggu lalu saya percaya semua jemaat sudah mendapat pesan yang khusus dari Tuhan ya di dalam hidup kita untuk menjalani tahun 2023 itu. 23 ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa pesan Tuhan itu? Itulah ayat-ayat firman Tuhan yang saudara dan saya sudah dapatkan semua. Dan imani itu saudara, bahwa itu adalah firman yang khusus atau rema bagi hidup saudara dan hidup saya menjalani tahun 2023. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu ada beberapa jemaat yang belum bersama kita, ya. Kami ucapkan kepada ibu tersebut, yaitu Ibu Martina, selamat tahun baru Kak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita paham semua bahwa selepas ibadah kita hari ini, saudara, kita ada musyawarah dan itu menjadi kebiasaan kita. Oke, puji nama Tuhan. Nah, mari kita tenangkan hati kita. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman yang saya bawakan saudara adalah firman yang masih ada hubungannya dengan firman yang saya bawakan pada 2 minggu yang lalu ya. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan tersebut di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Oke, saudara, kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya berakhir di ayat yang ke-16, saudara di ayat yang ke-17. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jemaat 1, 2, 3. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab
kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ya, dari di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alam, ya, dan alamulah. Terus Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, beritulah ia berkata-kata kepadanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita, 2 minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kitab Rut ini berbicara tentang 2 jenis kesetiaan, ya, di dalam diri anak-anak Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Kesetiaan yang pertama itu adalah kesetiaan yang disebut kesetiaan separuh jalan atau setengah jalan. Setia awalnya kemudian di tengah jalan berhenti. Dan ini adalah kesetiaan yang dianut, yang dipegang oleh Orpa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu hari ini kita melihat, ya, ada kesetiaan yang kedua, dan itu yang kita akan pelajari bersama-sama pagi hari ini. Apa itu, saudara? Kesetiaan yang sejati. Ada aneh? Nah, puji Tuhan. Jadi ada kesetiaan separuh jalan dan ada kesetiaan yang sejati. Tahu saudara yang dikasih Tuhan? 2 orang ini jantinanya apa? Perempuan. Rut itu perempuan. Orpa juga adalah perempuan. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab perempuan itu menggambarkan saudara dan saya, atau menggambarkan gereja Tuhan. Jadi sengaja Alkitab menghadirkan 2 pribadi ini, karena saudara yang dikasih Tuhan, inilah kesetiaan yang ditemukan Tuhan, yang kita lihat hari-hari ini, bahwa ada orang yang kesetiaannya saudara berawal dengan baik, tapi kemudian berakhir di tengah jalan. Tapi pagi hari ini saudara, saya dicabar dan juga saudara dicabar, miliki kesetiaan yang sejati. Amin. Inilah kesetiaan yang didoakan Tuhan Yesus. Inilah kesetiaan yang dirindukan Tuhan. Dan inilah kesetiaan saudara yang dikasih Tuhan, yang ditakuti oleh iblis. Ya. Jadi kalau kesetiaan separuh jalan, iblis berkata, oh, tidak apa-apa, itu tidak akan mengganggu pekerjaan saya. Tapi ketika saudara dan saya membangun satu kesetiaan yang disebut kesetiaan yang sejati, dikatakan firman Allah, kesetiaan seperti ini ditakuti oleh iblis. Pertanyaannya saudara, apa itu kesetiaan yang sejati? Saudara, tahukah? Apa itu kesetiaan yang sejati? Apa makna kesetiaan yang sejati? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan yang sejati itu didefinisikan di dalam ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alamulah, ya. Terus, ya, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau ada sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, apa itu kesetiaan yang sejati, saudara? Baik Orpa maupun Rut awalnya sama-sama setia kepada Tuhan. Tapi itu di masa-masa yang baik, saudara. Orpa memang setia kepada Tuhan, tetapi saudara, kesetiaannya itu terjadi di masa-masa yang baik. Tapi ketika Naomi berkata, sekarang dengar, kamu tidak lagi mengharapkan apa-apa daripada saya, ya.
Jika engkau terus mengikut bersama saya kasih ingat bahwa hari ini saya sudah tua, tidak dapat lagi melahirkan dan tidak dapat lagi memberi anak kepada kamu. Seandainya aku dapat melahirkan dan memberi anak kepada kamu, masakan engkau harus menunggu sampai dia dewasa dan kemudian kamu menikah dengan dia? Di dalam kes ini, saudara, di dalam kasus ini, ketika Orpah dan Rut mendengar perkataan Naomi ini, apa yang terjadi? Saudara, Orpah kemudian mundur, berkata balik. Lalu Rut, apa saudara kasih Tuhan? Tetap berpaut atau tetap membangun kesetiaan bersama dengan Naomi. Nah, kalau begitu, apa itu kesetiaan sejati, saudara? Kesetiaan sejati, dengar baik-baik, adalah kesetiaan yang dibangun bukan saja di masa-masa senang, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan itu dipelihara ada dalam hidup kita, khususnya di masa-masa sulit. Ada amin? Nah, kalau kesetiaan separuh jalan, saudara, itu kesetiaan dibangun hanya masa-masa yang baik. Sudah datang masa yang sukar, baik. Tapi ketika kita, saudara yang dikasih Tuhan, berjalan di dalam kesetiaan yang sejati, dikatakan firman Allah, baik masa senang atau masa susah, kita tetap setia kepada Tuhan. Ada amin? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah melalui masa-masa di mana hal-hal itu, saudara yang kasih Tuhan, boleh menjadi keadaan atau sentiasa mendorong kita. Apa itu, saudara? Kita sudah apa? Larut dalam banyak kegiatan pada masa lalu, buat keroli, persiapan Natal, semua bersambangan, amin? Sebuah setia kan? Nah, ini masa-masa senang, karena kita sedang menghadapi masa-masa ya banyak aktivitas, saudara. Tapi hari ini bermula, dan ini minggu kedua, kita akan masuk lagi dalam proses. Itu masa-masa sulit, tidak ada lagi keroli, tidak lagi perayaan Natal. Tapi apakah semangat saya dan semangat saudara ya masih seperti waktu kita menghadapi ya adanya aktivitas seperti tadi, saudara? Nah, di bagian ini saudara dan saya sedang dibentuk Tuhan untuk memiliki kesetiaan yang sejati. Amin. Jadi ketika saudara yang dikasih Tuhan ya berhenti semua kegiatan yang boleh mendorong kita. Ketika saudara doamu dan doa saya belum didengar Tuhan. Ketika saudara yang kasih Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak krisis. Tuhan berkata, jangan kamu berkata kamu sedang kena kutuk, kamu sedang ditinggalkan Tuhan. Tidak, saudara, dalam keadaan seperti ini Allah sedang membawa kita, Allah sedang membuat kita supaya apa? Saudara meninggalkan dan tidak berada ya, tidak berpegang kepada kesetiaan separuh jalan, tetapi saudara diantar di bawah Tuhan untuk memiliki apa? Kesetiaan yang sejati. Ada amin? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau datangnya masa-masa sulit dalam hidup kita, berkatalah sama Tuhan, ini masanya Bapa. Sekalipun tidak ada tanda-tanda ada kemenangan dalam hidupku, sekalipun tidak ada tanda-tanda ada kemajuan dalam hidupku, tapi aku tetap mengasihi Engkau, aku tetap mencintai Engkau. Amin. Ini yang dicari Tuhan dalam hidup kita sekarang. Ya, ini yang dirindukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan melihat kenapa kesejahteraan yang sejati ini saudara dan saya harus miliki. Oke? Mengapa kesetiaan yang sejati ini saudara dan saya harus miliki dan kita akan bangun terus menerus di dalam hidup kita? Nah, mari kita lihat alasannya. Oke. Nah, alasan yang pertama, melalui kesetiaan yang sejati saudara, ya, saudara diajak oleh Tuhan untuk meladani kesetiaan yang ada pada Yesus. Amin. Ketika saudara dan saya membangun kesetiaan yang sejati ini, firman Tuhan berkata, saudara kasih Tuhan tanpa disadari, ya, Tuhan berkata, engkau sedang meneladani ya
kesetiaan yang aku miliki baik di bumi maupun di surga hari ini. Nah, seperti apa kesetiaan Yesus itu, saudara? Ya, hari kita melihat bahwa kesetiaan yang dimiliki Yesus adalah kesetiaan yang sejati, artinya tidak memilih musimnya, keadaannya baik atau susah, tetapi tetap dia menunjukkan kesetiaannya untuk mengasihi saudara dan saya. Nah, ini yang luar biasa. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Saudara, luar biasa kasih Yesus. Senantiasa artinya apa? Kasih Yesus itu bukan turun naik turun di dalam hidupnya kepada murid-muridnya, saudara. Tapi kasihnya itu maintain, selalu ada, selalu hadir, selalu dinyatakan dalam murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka apa? Sampai kepada kesudahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus membangun kesetiaan, bagaimana dia mengasihi murid-muridnya, dan kesetiaan seperti itu dikatakan firman Allah di sini, saudara yang dikasih Tuhan, tidak pernah berhenti di tengah jalan. Tetapi itu Yesus pelihara dalam hidupnya sampai kepada apa? Kesudahannya. Coba saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan Yesus mengasihi murid-muridnya ikut musim, habislah murid-murid. Kenapa, saudara? Kalau Yesus berkata, engkau setia kepada saya, aku pun setia kepada engkau. Jika engkau tidak setia kepada saya, aku melakukan hal yang sama. Apa akan jadi kepada murid-murid? Pasti habis, saudara. Nah, mari kita melihat apa bukti itu. Bahwa Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya dalam apa juga keadaan, senang atau susah, saudara. Nah, kita lihat di sini, ya, ayat yang ketiga. Kita lihat dalam satu pribadi yang bernama apa? Petrus, saudara. Tahukah Petrus ini, ya, siapa yang paling menjengkelkan Tuhan Yesus, saudara? Ya, tahu? Murid yang paling menjengkelkan Tuhan Yesus adalah Petrus. Karena terlalu banyak cakap, saudara. Cuma percakapannya tidak boleh dipegang. Waktu Yesus berkata, ya, aku akan pergi ke Yerusalem dan akan mati di sana. Dan sesudah hari yang ketiga, aku akan bangkit. Petrus berkata, jangan terjadi bagi engkau itu, Tuhan. Tuhan, lalu apa Yesus berkata? Hai iblis. Kenapa Yesus berkata iblis, saudara? Yesus jengkel, ya. Yesus tidak setuju dengan apa perkataan daripada Petrus. Saudara, sepertinya Petrus membela Yesus, tapi saudara, Yesus tidak setuju. Seperti, hai iblis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah murid yang hebat. Tapi Yesus pernah berkata kepada dia, hai iblis, karena apa? Saudara kasih Tuhan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan berada di dalam hidupnya. Tapi apakah karena hal itu, saudara, Tuhan berhenti mengasihi apa? Petrus? Tidak. Nah, mari kita lihat, saudara. Salah satu murid yang saya katakan tadi yang paling menjengkelkan Yesus adalah Petrus. Tapi murid itu ini juga, saudara, di mana kesetiaan Tuhan kepada dia, mengasihinya, tidak pernah luntur, tidak pernah berakhir, saudara. Ya, inilah kasih yang hebat. Nah, kita baca di ayat ini. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa, perhatikan ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada apa? Kepas. Kepas di sini nama lain daripada Petrus, dan kemudian kepada kedua belas muridnya, saudara. Coba perhatikan di sini, ya. Petrus adalah murid yang sering dan boleh dikatakan mengecewakan Yesus. Tapi saudara kasih, apakah karena hal itu ada dalam hidupnya Yesus berhenti mengasihi Petrus? Tidak, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan mengasihi Petrus itu tetap ada di dalam apa? Hati Yesus kepada apa? Petrus. Karena
ayat ini saudara menjelaskan siapakah yang pertama-tama Yesus beri keizinan untuk melihat bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau bukan Petrus, ada amin? Ini kan luar biasa. Seharusnya murid-murid yang baik, yang tidak menyangkal dia, ya, yang tidak menjengkelkan dia, itulah yang harus diberi peluang, ya, dan keutamaan oleh Yesus untuk menyaksikan kebangkitannya. Tapi kenapa Petrus, saudara? Orang yang sering menjengkelkan Yesus. Karena di sini Yesus menunjukkan bahwa kasihku kepada engkau Petrus, kesetiaanku kepada engkau Petrus, ya, kesetiaanku kepada engkau Petrus, ya, itu tetap ada. Kesetiaanku kepada engkau Petrus adalah kesetiaan yang murni. Karena apa? Aku tetap mengasihi engkau baik di waktu engkau yang mengecewakan aku, menjengkelkan aku, maupun di waktu senang. Amin. Jadi Yesus tunjukkan saudara, ya, kepada Petrus, aku ini adalah pribadi yang dalam hidupku ada kesetiaan yang sejati. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya belajar mengasihi seseorang, belajar melayani Tuhan dalam apa juga keadaan susah dan senang, secara tidak langsung saudara sedang membangun apa? Kesetiaan yang ada di dalam diri Yesus. Amin. Karena Yesus berkata begini dalam Yohanes, barang siapa yang percaya kepada Yesus harus hidup seperti Yesus hidup. Jadi kesetiaan yang dibangun Yesus adalah kesetiaan yang murni. Nah, perkara yang sama juga harus ada dalam hidup saudara. Amin. Saudara, banyak pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang mengundurkan diri. Saya pernah berkongsi dengan satu kawan saya pas kepakir saudara. Ada satu pelayannya yang hebat, tapi kemudian dia berkata, aduh berkali-kali saya telepon selalu ada alasan, kerjalah padahal tidak kerja. Padahal dulu saudara ketika berdiri di depan langsung bahasa roh. Hebat kan? Tapi lama-lama sudah hilang. Kenapa? Dia menganut, dia yang membangun dalam hidupnya kasih separuh jalan. Tapi hari ini saudara, mari kita seperti Yesus, bahwa kasihnya, kesetiaannya kepada kita adalah kesetiaan yang sejati. Oke, nah itu alasannya pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Ya, ingat bahwa mengapa kita harus memiliki kesetiaan yang sejati. Yang kedua dikatakan rahasia untuk apa? Menuai berkat-berkat Tuhan. Ada amin? Saudara, ya, ini penting sekali. Orang yang hidup di dalam kesetiaan yang sejati, saudara, itu orang itu akan diizinkan Tuhan sesuai dengan masa Tuhan, di mana dia akan menuai hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kenapa kita mengatakan apa yang kita tabur kita akan tuai? Kita mengatakan jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membangun kesetiaan kepada Tuhan, dan kesetiaan itu adalah kesetiaan yang sejati. Ingat Alkitab, tunggu masanya bila saudara akan terkejut karena hal-hal yang baik daripada Tuhan, dia akan curahkan di dalam hidup kita. Lihat, nah kita lihat buktinya, oke? Saudara, ini Kisah Rut. Lalu bos mengambil Rut dan perempuan itu menjadi apa? Istrinya. Dan dihampirilah dia. Maka karunia Tuhan, maka atas, ya ada perkataan di sini. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penerus, termasuklah kiranya nama anak itu, ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak lelaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, melalui kesetiaan yang dibangun oleh Rut, saudara,
yaitu kesetiaan yang sejati. Tuhan memberi kesempatan sesuai dengan masa Tuhan, bukan sesuai dengan waktu Rut, saudara, untuk menuai hal-hal yang baik dari Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan. Bila itu terjadi, saudara, coba kita lihat di ayat tadi. Tahukah, saudara, sesudah Rut mengambil keputusan untuk bersama dengan Naomi dimanapun dia berada, saudara, Rut membayar harga untuk membangun kesetiaan bersama Naomi, karena dia harus meninggalkan kampung halamannya, dia harus meninggalkan Allahnya dan lain sebagainya. Dan memang hidup di dalam kesetiaan yang sejati itu ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara kasih Tuhan, di bagian ini kita lihat, tahukah, di sebelum Rut tiba di Bethlehem, saudara, apa yang terjadi di dalam hidupnya? Banyak masalah. Dia berkawin, kemudian suaminya apa? Mati. Tetapi di saat mengalami krisis seperti ini, saudara, Rut membangun satu kesetiaan yang sejati. Tiba-tiba, saudara, ketika dia sampai di Bethlehem, nah, dengar cerita ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba Boas meminang dia, saudara, menjadi istrinya. Luar biasa. Coba. Boas meminang Rut menjadi istrinya. Di saat seperti inilah, saudara, Rut mulai memetik, mulai menuai kesetiaan yang dia bangun khususnya di masa-masa sulit. Apa hebatnya bila Rut kawin dengan Boas, saudara kasih Tuhan. Dikatakan di dalam Rut pasal 2, Boas ini seorang yang kaya. Jadi ingat, saudara, ketika dia menikah dengan Boas, tadinya miskin, kelaparan, tiba-tiba menjadi apa? Orang jutawan. Benar atau tidak, saudara? Amin. Tadinya mengalami kelaparan yang sangat mengerikan, tapi ketika dia berjumpa dengan suami yang baik, yaitu Boas, saudara, tiba-tiba hidupnya diubah. Hidupnya diubah, tiba-tiba kekurangan yang tadi mengikat hidupnya, Tuhan ubah menjadi kelimpahan. Amin. Dan yang kedua, saudara, tahu Rut itu seorang janda, tapi dia tiba-tiba dapat suami yang handsome serta Boas. Amin. Jadi Tuhan balikkan semua penderitaannya, kan? Tadi kekurangan, kemudian berjumpa suami yang kaya, tiba-tiba menjadi orang kaya. Tadi, saudara, dia seorang ibu yang janda, tapi kemudian Tuhan kasih, tunggu, karena engkau setia mengikut yang mertuamu Naomi. Aku lihat itu, dan aku akan memberi, bukan lagi apa itu, kalau lelaki kehilangan istri, apa namanya, saudara? Duda. Bukan aku memberi duda, tapi aku memberi seorang lelaki yang handsome. Amin. Saudara yang kasih. Nah, apalagi yang terjadi, saudara? Kebaikan apalagi yang terjadi? Tiba-tiba ini yang luar biasa, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan tadinya itu Rut itu penyembah iblis, penyembah berhala, tapi waktu berjumpa dengan Boas, dikatakan dalam Rut pasal 2, Boas ini seorang yang takut kepada Tuhan. Sedikit-sedikit berbicara Tuhan. Itu artinya orang yang takut sama Tuhan. Tadinya dia menyembah setan, tapi ketika dia jumpa dengan Boas, saudara, dia menikmati banyak hal yang baik. Allah yang disembah Boas itu, disembah Naomi itu menjadi Allahnya. Artinya apa, saudara? Rut keluar dari kegelapan. Amin. Bukankah itu yang paling hebat, saudara? Tadinya dia kira bahwa ketika dia menyembah iblis, dikira itu Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Boas, di situ Boas kasih tahu, yang kamu sembah berpuluh tahun, yang disembah oleh nenekmu yang bukan Tuhan, tetapi itu adalah iblis. Dan apa yang kamu dapat dari iblis hanya masalah. Tapi sekarang engkau mengenal Allah yang aku sembah, yaitu Yehova, Allah Israel. Jadi saat itu, saudara yang dikasih Tuhan, tadinya Rut tidak kenal Tuhan, tadinya Rut jauh daripada Tuhan, tapi melalui pernikahannya dengan Boas,
dia mengenal Allahnya Boaz, Allahnya Naomi itu, dan juga Allah saudara. Amin. Jadi hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, dan itulah berkat rohani terbesar. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah kebaikan-kebaikan, itulah hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan di dalam hidup Ruth. Lewat apa? Kesetiaan yang dia bangun, yaitu kesetiaan yang sejati. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Biar ini mendorong saudara dan saya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Tetap setia beribadah, karena saudara kasih Tuhan, ya apa yang Tuhan lakukan kepada Ruth, ya pada saatnya, karena memang Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai bila sampai masanya. Saudara kasih, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup Ruth, di mana banyak hal-hal yang baik terjadi dalam hidupnya saudara, lewat kesetiaannya dia bangun, dia juga akan lakukan dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Dan saya sudah melihat ini saudara, di mana-mana saja, ya, anak-anak Tuhan yang setia mengasihi Tuhan, yang setia melayani Tuhan, mata Tuhan tidak akan pernah terlepas daripada orang ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini mungkin kesetiaan saudara belum melihat buah-buahnya, tapi ingat firman Allah berkata, akan tiba masanya, saatnya kesetiaan saudara beribadah, kesetiaan saudara melayani Tuhan, kesetiaan saudara mengasihi Tuhan, kesetiaan saudara menaati Tuhan, kesetiaan saudara menyenangkan Tuhan. Dan berkata, akan tiba saatnya engkau akan tuai dalam hidupmu. Amin. Amin. Dan firman Allah berkata di dalam Matius 6 ayat 33, dahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa juga keadaan hidup kita hari ini, ya, seburuk apapun juga keadaan hidup kita hari ini, satu hal yang saudara dan saya bangun dalam hidupku, untuk kita melihat masa depan kita yang baik, masa depan anak-anak kita yang baik, masa depan cucu-cucu kita yang baik. Saudara dan saudara, rahasianya apa saudara? Setia mengikut Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya saudara, setan tidak mau ini terjadi dalam hidup kita. Sebab jika saudara setia mengikut Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan setannya, Tuhan saudara, pekerjaan setan dalam hidup kita hancur. Jadi itu sebabnya saudara kasih Tuhan, mari hari ini, sekali lagi saya sudah saksikan di mana anak-anak Tuhan yang kesetiaannya tidak pernah pudar saudara, melayani Tuhan. Orang-orang itu diberkati Tuhan sampai hari ini. Oke, puji Tuhan. Itu alasan yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga saudara, mengapa kesetiaan sejati ini kita harus bangun dalam hidup kita. Sebab apa? Melalui kesetiaan yang sejati saudara, itu salah satu cara untuk bertumbuh di dalam apa? Buah-buah roh. Amin. Nah, coba kita lihat ayatnya, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang tentang hal ini. Dan saudara, buah-buah roh itu adalah kesetiaan. Dan ketika saudara yang dikasih Tuhan bertumbuh di dalam buah-buah roh, ketika kita bertumbuh di dalam buah-buah roh, ini hasilnya saudara. Apa dikatakan? Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga akan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar, ya, anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, tahukah pentingnya kita bertumbuh di dalam buah-buah roh, khususnya di dalam kesetiaan, karena itu membuat kita apa? Serupa dan segambar dengan Yesus. Amin. Jadi orang yang tidak setia saudara, serupa dan segambar dengan siapa? Iblis. Orang yang setia serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi semakin banyak kita membangun kesetiaan saudara, tanpa disadari saudara dan saya sedang membangun karakter, ya, sifat-sifat Yesus Kristus dalam hidup. Dan inilah kerinduan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, gereja ada di bumi ini, saudara. Salah satu tujuannya Tuhan diubah, dibawa harus segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, oke. Kita akan melihat alasan yang keempat, saudara. Ya, kita lihat alasan yang keempat.
Kesetiaan yang sejati ini saudara perlu kita bangun dalam kita. Kenapa? Mempersiapkan kita, bukan saja Ruth, untuk dipercayakan hal-hal yang besar dari Allah. Ada ayat firman Tuhan berkata begini, orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara besar. Amin. Tidak salah saudara. Kalau saudara setia melayani Allah, mulai dari perkara kecil, penyambut tetamu. Kita ada penyambut tetamu Bapak Rian, ya, pada hari Natal. Saudara kasih Tuhan, apa saja bentuk kesetiaan, dan jika kita lakukan itu Tuhan, saudara kasih Tuhan, manusia boleh merendahkannya, tapi ada mata 24 yang memperhatikan itu dalam hidupmu, yaitu mata Tuhan. Amin. Saudara, katakan firman Allah, orang yang setia di dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara besar lagi. Nah, coba kita lihat saudara, ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Esron, Esron memperanakkan Ram. Nah, perhatikan, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahson, Nahson memperanakkan Salmon. 5. Mari kita baca bersama-sama supaya jangan ngantuk. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Ruth, Obed memperanakkan Isai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang kelima ada nama siapa di situ disebut? Nama Ruth. Amin. Kenapa Ruth salah satu wanita yang dituliskan di dalam silsilah? Tahu silsilah? Garis keturunan Yesus Kristus, sudah. Padahal di dalam budaya orang Yahudi, wanita itu, saudara, seringkali tidak disebutkan di dalam Alkitab. Seperti waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak disebutkan perempuan, hanya laki-laki. Yang makan apa? 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak dan apa? Jadi nama perempuan itu jatuh, saudara, waktu dia jatuh ke dalam dosa. Tapi di Galatia dikatakan, melalui kematian Yesus, nama wanita diangkat kembali oleh Tuhan. Nah, ingat, di dalam silsilah Yesus Kristus, perhatikan baik, ada nama Ruth disebutkan. Ada nama Ruth disebut. Kenapa sudah dikasih Tuhan? Tuhan sedang mengajak kita, siapa Ruth? Ruth adalah seorang yang setia. Dan apa yang terjadi, saudara? Melalui kesetiaan Ruth, dia menikah dengan Boas. Dari Boas ini lahir, saya tidak perlu kasih jelas. Matius pasal 1 berbicara silsilah apa? Tuhan Yesus. Dari silsilah Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan, ada nama Ruth disebutkan. Artinya apa? Melalui Ruth lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tahu saudara, bagaimana hidup Ruth ini, saudara, begitu diangkat Tuhan luar biasa. Dari penyembah berhala, kemudian orang yang diberi oleh Tuhan, bahwa salah satu keturunannya nanti akan mendatangkan berkat yang luar biasa kepada bumi ini. Bahwa dari keturunannya akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, dapatkah Ruth, saudara, menikmati hal ini seandainya tidak setia? Hal itu tidak mungkin. Nah, saya katakan minggu lalu, karena Orpa kesetiaannya hanya separuh jalan, saudara, maka keturunannya yang dilahirkan orang-orang tidak bagus. Siapa? Itulah Goliat yang diperangi Raja Daud. Coba dia setia seperti Ruth, saudara. Mungkin dia tidak seperti Ruth yang berada dalam silsilah atau garis keturunan Yesus Kristus, tapi pasti Tuhan sediakan hal-hal yang besar. Amin. Samalah dengan kita pagi hari ini. Tidak semua yang berkat tersediakan bagi kita sama. Tapi saudara, Tuhan tahu setiap yang setia, yang hidup di dalam kesetiaan, Tuhan punya rancangan tersendiri bagi kita. Amin. Amin. Dan imani ini lewat kesetiaan daripada Ruth, saudara, setia sama Tuhan, setia sama Naomi. Apa yang terjadi? Ruth
pasti terengah-engah. Rut terkaget-kaget. Bagaimana mungkin melalui keturunanku nanti akan lahir seorang juru selamat? Dan itu tidak dapat dibayangkan oleh Rut. Kata saudara yang kesimpulan, sekali lagi di sebalik kesetiaan hal-hal yang besar menantikan saudara. Amin. Saya tidak tahu itu, tapi pasti dan pasti, jelas dan jelas itu akan terjadi di dalam hidupmu. Oke, luar biasa. Nah, mari kita lihat yang terakhir. Kesetiaan yang sejati ini perlu kita bangun dalam hidup. Penting sekali. Karena apa? Untuk mematahkan tuduhan iblis. Mari kita lihat ayatnya. Nanti kita tuliskan di sini. Coba buka Bapak ke Ayub 1 ayat 7. Kita bermula ayat 7. Ayub 1. Pasal 1 ayat 7. Coba tampilkan. Nah, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Tahu pekerjaan setan mengelilingi, dan itu sudah jelas dalam 1 Petrus. Yang berkeliling, saudara. Siapa yang dia kelilingi? Bukan orang di luar Tuhan, sebab itu sudah kawannya. Itu saudara dan saya. Diperhatikan 24 jam. Terus, oke? Ayatnya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 8. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah engkau tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-8 ini perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan bertanya kepada iblis, apa? Kenal Ayub? Tahu saudara yang kasih Tuhan, di zaman Ayub hidup pasti banyak nama Ayub, benar atau tidak? Benar. Tapi kenapa saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada iblis, kamu kenal Ayub? Nah, iblis tahu betul Ayub yang ditanyakan oleh Tuhan ini bukan sembarang Ayub, tapi Ayub yang takut akan Tuhan. Ini saudara kasih Tuhan, ingat, setiap kita itu ada dalam rekod iblis. Jadi ketika dia tanya, kamu kenal Yusak? Oh, ada jutaan nama Yusak di bumi ini. Tapi saudara kata, iblis tahu Yusak yang mana yang ditanya ini. Pasti ini suaminya ibu gembala Ceni. Iya. Dia tahu saudara, kita ada rekod masing-masing. Jadi saudara, dia rekod kita punya kecatatan cara hidup yang tidak buruk. Yang baik dia tidak mau rekod. Oke? Tapi Tuhan sebaliknya, dia rekod apa yang baik dari saudara. Yang jahat, dia bilang oke, Yesus sudah mati dan itu sudah diampuni. Amin. Luar biasa. Iblis sebaliknya, dia catat yang tidak baik dari hidup saudara. Pagi hari ini begitu bangun terus mengomel, iblis catat. Nah, nomor 1 mengomel ini orang. Terus begitu datang dari gereja, kemudian marah-marah sama saudara, dicatat. Nah, nomor 2 marah-marah. Terus kemudian, mulai lagi ngomong, bagaimana yang diberatnya? Oh, mengomel lagi. Terus begitu datang di gereja, saudara datang di hadapan Tuhan, kita menyembah. Dia datang dalam pikiran saudara, ini konon-kononnya memelani Tuhan. Tengok dia punya daftar dosa. Datang di hadapan Tuhan, saudara. Ya kan? Itu sering kan kita tertuduh. Sebelum datang sama Tuhan tidak tertuduh, tapi waktu kita datang kepada Tuhan mulai tertuduh. Siapa yang buat? Iblis. Jadi rekod kita itu ada di tangan iblis, saudara. Itu sebabnya harus senantiasa datang kepada kasih karunia Tuhan, minta pengampunan Tuhan, supaya apa? Rekod kita ya selalu dilupakan Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut kepada ayat ini. Saudara, apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Oke, coba ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat yang ke-11. Tetapi ini saudara, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-12.
Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-10 tadi, Tuhan, coba kita lihat di ayat yang ketiga, Tuhan mengakui bahwa hidupmu itu memang yang menyenangkan Dia, takut akan Allah, setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang memiliki Ayub itu kesetiaan yang sejati. Coba lihat ayat yang ketiga. Saya akan perlihatkan di ayat yang ketiga. Oke, ayat 1. Oke, ayat 1 ayatnya. Ada seorang laki-laki di tanah Mesir bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauh. Apa di dalamnya ada kesetiaan yang sejati? Pasti ada amin. Takut akan Allah, pasti dia hidup dalam kesetiaan yang sejati. Jadi Allah sendiri yang mengakui bahwa Nuh itu memang hidup di dalam hal yang baik, memperkenankan Tuhan, bukan iblis yang mengakui. Tapi di ayat yang ke-10 saudara disangkal iblis. Oh, dia baik, dia setia. Karena apa? Kau berkati dia. Ada hal-hal yang baik dia dapat dari engkau. Wah, saudara, bayangkan kan? Tuhan ya, ingat baik-baik di sini. Tuhan mengakui bahwa memang hidup Ayub itu benar di mata Tuhan. Tapi iblisnya menyangkal. Kenapa iblis menyangkal? Sebab dikatakan dia hidup benar, dia setia. Karena apa? Kamu berkati. Coba tidak diberkati, pasti dia kutuk engkau. Nah, di ayat yang ke-12 Tuhan berkata, oke, kita izinkan. Apakah kamu yang benar atau saya, saudara? Nah, kita tidak perlu baca ayat itu. Tapi di ayat selanjutnya, ketika Ayub diizinkan Tuhan masuk dalam pencobaan demi pencobaan, dalam krisis demi krisis, pertanyaannya saudara, apa Ayub berubah kesetiaannya kepada Tuhan? Kamu tanya saudara, ketika semua hilang daripada hidup Ayub, apakah Ayub berubah kesetiaannya kepada Tuhan? Tidak. Amin. Dan pada saat itu terjadi saudara, iblis mulai angkat tangan. Saya kira Ayub ini setia sama Tuhan karena mendapat hal-hal yang baik daripada Tuhan. Ya. Dan jika tidak mendapat hal-hal yang baik, pasti dia mengikuti Allah. Di situ saudara kasih Tuhan, iblis mulai apa? Tuduhannya dipatahkan, dakwaannya dipatahkan. Nah, saudara kasih Tuhan, apa artinya ayat ini bagi kita? Jika saudara dan saya setia karena doa-doamu dijawab, itu iblis ketawa. Ya, saya tahu kamu setia karena doamu dijawabkan. Nah, jika saudara dan saya setia melayani Tuhan karena ada jabatan dalam gereja, iblis juga ketawa. Bilang, iya saya tahu kamu setia kan karena kedudukan kamu sebagai pastor, kedudukan kamu sebagai apa? Pemimpin pujian, pemusik. Coba hilang dari hidupmu. Apa masih setia atau tidak? Kamu masih ketua majelis. Oh, kemudian saudara kasih Tuhan, ya. Kamu setia di gereja karena apa? Jika kita setia di gereja, saudara kasih Tuhan, kemudian hal-hal yang baik datang dalam hidup kita. Iblis berkata, belum tentu, belum teruji. Apa kesetiaanmu jujur atau tidak? Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saudara dan saya hanya setia di masa-masa yang baik, di masa-masa yang enak, iblis ketawai. Tapi yang membuat iblis saudara angkat tangan, angkat bendera, benar orang ini yang setia karena mengasihi Tuhan. Ketika saudara dan saya tetap setia di masa-masa sulit. Amin. Nah, dengan cara begini saudara, kita patahkan tuduhannya. Amin. Jadi untuk itu saudara kasih Tuhan, mari hari ini membangun kesetiaan. Dan kita sudah mulai lagi masuk dalam proses untuk membangun kesetiaan yang sejati ini di tahun 2023. Mau tidak mau itu layani kehendaki Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya mari hari ini, bahwa ternyata ketika saudara membangun kesetiaan di masa-masa yang sulit, itulah cara untuk mematahkan tuduhan dakwaan daripada iblis. Jadi jangan kesetiaan kita diketawai oleh setan, tapi biar kesetiaan kita itu menakutkan Tuhan. Ada amin? Nah, ini penting sekali.
Kiranya firman ini menjawab saudara dan saya di tahun ini belajar setia, khususnya di masa-masa sulit. Amin. Setan tidak akan mentertawai kesetiaan saudara. Setan akan kagum. Amin. Kalau kita hanya setia di masa yang baik, setan ketawa, oh belum tentu, belum teruji. Tapi ketika saudara di masa-masa sulit, oh setan baru betul. Oh amin, dia akan betul. Anakmu ini Tuhan setia karena benar-benar mengasihi engkau. Amin. Kesetiaan seperti inilah saudara dan saya harus bangun dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian penyembahan yang terakhir tadi. Haleluya. Mari para pemain musik kita akan menyerahkan Tuhan. Oh terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat hati di hadapan Tuhan. Ketika saya berbicara firman Tuhan ini, bukan saya menjalani saudara, tapi saya bersyukur melalui kesulitan cabaran yang hadir di dalam hidup kami. Saudara, itu adalah kesempatan, itu adalah saat Tuhan, di mana Tuhan sedang membangun kesetiaan yang sejati di dalam hidup saya. Saya juga tahu saudara, bahwa hal yang sama dia akan lakukan di dalam hidupmu. Haleluya. Lingkupi aku dengan sayapmu, naungi aku dalam kuasa. Terima kasih
surga. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Dan Bapa Surgawi, saatnya Tuhan, kami harus membangun kesetiaan yang benar di mata Tuhan. Karena hari ini gereja-Mu diwarnai dengan dua kesetiaan ini, yaitu kesetiaan separuh jalan dan kesetiaan yang murni sejati di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa dan kami datang di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini, karena hari-hari yang kami hadapi adalah hari-hari yang mungkin tidak enak bagi kami, hari-hari penuh gelora, penuh cabaran Tuhan. Dan firman-Mu berkata, akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kesetiaan orang akan berakhir dan berhenti di tengah jalan. Tapi Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, Engkau limpahkan kepada kami di sepanjang tahun 2023 ini Bapa, sehingga Bapa Surgawi, kesetiaan yang dimiliki oleh Ruth yang adalah gambaran tentang gereja yang setia juga menjadi kesetiaan kami Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada masa-masa lalu dan juga masa ini, kesetiaan yang kami miliki Tuhan ada di dalam hidup kami, karena doa kami dijawab oleh Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan hal-hal yang baik banyak lagi Tuhan yang akan dalam hidup kami. Tetapi Bapa Surgawi, ketika hal-hal itu tidak ada di dalam hidup kami, apakah kami masih setia kepada Engkau dan Tuhan Yesus Kristus? Ini masanya Tuhan, kami jemaat-Mu di sini, khususnya pelayan-pelayan, kesetiaan separuh jalan Tuhan angkat dari hidup kami. Tuhan, kami setia kepada Engkau hanya karena hal-hal yang baik. Sebab bila itu ada di dalam hidup kami, iblis akan mempertanyakan, dan bukan saja mempertanyakan, akan mentertawai kesetiaan kami, akan dinafikan oleh iblis. Tapi Bapa Surgawi, sebaliknya, ketika doa kami belum dijawab Tuhan, kami masih setia. Ketika Tuhan keadaan di sekeliling kami semakin sukar, tapi kami masih setia melayani Allah. Bapak Surgawi, ketika ada cabaran-cabaran dalam hidup kami dan kesetiaan kami tidak pernah Tuhan pudar mengasihi Allah, mencintai Allah, bergaul dengan Allah. Inilah kesetiaan yang menyentuh hati Tuhan, dan inilah kesetiaan yang ditakuti setan. Inilah kesetiaan yang membuat kami Tuhan dapat mematahkan tuduhan daripada setan. Maka pada saat ini Bapak, tolong kami, khususnya pelayan-pelayan ada. Tahun ini, Tuhan biar kami jalan, Tuhan di dalam kesetiaan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih doa kami didengar atau tidak. Kami diberkati atau tidak, bukan itu lagi menjadi persoalan. Tapi Tuhan, kesetiaan kepada Allah, itu harus kami bangun terus menerus di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu jelas pagi hari ini, bahwa bagaimana Ruth melihat hal-hal yang baik dinyatakan dalam hidup, itu juga akan terjadi di dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan memang mahal, ada harga yang harus dibayar, tapi di balik kesetiaan itu Bapak, ada juga masanya ketika air mata kami akan diubah menjadi senyum. Ada juga masanya Tuhan akan beri kepada kami ketika Tuhan semua yang buruk yang mengikat hidup kami bertahun-tahun, Tuhan akan ubah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk seberapa anak-anak yang ada di ruangan hari ini, mereka yang setia Tuhan, kekalkan kesetiaan itu di dalam hidup. Jangan dirampas oleh setan, jangan dirampas oleh setan, jangan dirampas oleh hal-hal itu. Tuhan tolong. Tuhan Yesus, saya berdoa khusus sama pelayan. Kami tahu Tuhan, bahwa banyak hal yang tidak pernah muncul di pikiran dan hati kami, Allah sedang siapkan bagi orang yang setia kepada Allah. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya bagaimana Engkau mengubah Ruth Tuhan. Masa depannya diubah Tuhan.
Tuhan juga kau lakukan dalam hidup kami dengan ajaib, dengan penuh keajaiban, karena kamu buat kami terkejut. Sebabnya Bapa Surgawi, tolong setiap umat yang ada di pagi hari ini, ukir di dalam hidup mereka. Tuhan taruh di dalam hidup mereka, taruh di dalam hidup mereka, bahwa melayani Allah dalam keadaan apa. Setiap minggu Tuhan dalam keadaan apa, itu paling penting dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa. Hal ini sulit terjadi, tapi adakah yang mustahil bagi Engkau? Dan kami percaya Roh Kudus Engkau taruh di dalam hidup kami. Dan melalui Roh Kudus itu kami akan membangun kesetiaan ini, khususnya di hari-hari ini yang banyak cabaran, dan di hari-hari akan datang. Berkati firman-Mu Bapa, berkati firman-Mu, berkati firman. Firman ini menegur hamba-Mu dan juga kami semua. Tapi tidak apa-apa, teguran yang datangnya dari Tuhan itu baik bagi kami. Karena itu Tuhan mempersiapkan kami untuk melihat hal-hal yang baik dari Allah. Terpuji, termulialah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan lebih-lebih lagi firman yang sudah kita nikmati. Nah, itu adalah satu sentapan kita di pagi hari ini yang sangat enak. Haleluya. Mari kita semua memberi yang terbaik kepada Tuhan, khususnya dalam pemberian kita. Mari saya akan hati Anda, beri yang terbaik. Jadi mari kita siapkan hati, mari sekali kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat-sangat disegarkan Tuhan oleh kepada Roh Firman yang Bapa di surga. Tuhan, yang minggu pertama, minggu yang lalu Bapa, kalau kami Tuhan diajar apa itu prosesnya Bapa. Dan Tuhan, hari ini Bapa, kami diteguhkan lagi yaitu Bapa, Tuhan memiliki kesetiaan sejati Bapa. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa di surga. Dan Bapa di tahun ini ya Tuhan, biarlah Bapa kami terus melangkah di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Bapa, dengan firman yang kami dengar Bapa pada pagi hari ini, itu Tuhan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami, yang akan terus Tuhan memimpin dalam kehidupan kami. Dan kami mau firman itu Bapa, kami mau hadam itu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau firman itu Tuhan terus tetap tinggal dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami terus diajar, biarlah Tuhan kami terus dibentuk, biarlah Tuhan kami terus diingat oleh kebenaran firman itu ya Bapa. Dan Bapa, biarlah Tuhan Engkau terus berbicara dalam setiap kehidupan kami Bapa. Roh Kudus akan terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah terus Tuhan firman-Mu itu terus memberkati kami Bapa di surga Tuhan. Supaya hidup kami selalu Bapa, Tuhan mengandalkan kepada-Mu Bapa. Supaya Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan selalu fokus kepada-Mu Bapa. Sekalipun masalah itu ada Bapa, tetapi kami mau fokus kepada-Mu Bapa di surga Tuhan. Karena Allah kami, Tuhan kami adalah lebih besar daripada masalah yang kami hadapi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu yang sudah berbicara, yang menyampaikan Tuhan isi hati untuk kepada kami di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau terus Tuhan pakai hamba-Mu ya Bapa. Dengan lebih lagi Tuhan, di tempat ini Bapa, untuk Tuhan melakukan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, supaya Tuhan hamba-Mu ini terus Tuhan melangkah dalam Engkau Bapa. Di tahun ini Tuhan dengan lebih lagi ya Bapa, untuk Tuhan menyalurkan kebenaran firman-Mu pada kami, memimpin kami di tempat ini sebagai gembala kami di tempat ini ya Bapa. Mereka adalah Tuhan pribadi-pribadi yang akan menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami memberi Tuhan apa yang kami miliki di dalam berkat Tuhan yang Tuhan kami nikmati, yang Engkau limpahkan untuk kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat penyediaan-Mu Bapa, di dalam segala pencukupan yang Kau berikan itu dalam hidup kami Bapa di surga Tuhan. Dan itulah Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami, sekalipun Tuhan kami dalam
keadaan Tuhan serba kekurangan, tetapi Bapa, Engkau Tuhan mencukupkan hidup Bapa. Karena Bapa, Engkau tahu Tuhan dalam setiap keperluan dan kebutuhan kami Bapa. Karena Engkau Tuhan tidak pernah duduk diam Bapa, tetapi Engkau terus bekerja Bapa. Karena Kami punya Tuhan yang melihat, Kami punya Tuhan yang terus melihat, yang terus Tuhan mengambil berat di dalam setiap kehidupan, kepedulian di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang terulur ya Bapa. Demikian juga dalam setiap pekerjaan jemaat umat Murid Ampat ini ya Bapa, yang bekerja di dalam apapun sektor ya Tuhan, di sektor kerajaan, swasta, bahkan Tuhan yang menjalankan perusahaan sendiri ya Bapa. Dan biarlah Tuhan di tahun ini Bapa, kami terus melihat ya Tuhan, kemuliaan terjadi, mukjizat terjadi Bapa, dan kelimpahan terus terjadi dalam setiap umat jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami terus bersama dan mengandalkan kepada-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan, gereja kami terus diberkati, Tuhan, gereja kami terus diberkati ya Bapa di surga Tuhan. Dan kami hanya memusatkan hati dan pikiran kami hanya datang kepada-Mu Bapa, dan terus berseru kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang tidak sampai memberi Bapa Tuhan di pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan kekurangan dan kebutuhan Bapa. Tapi Tuhan, itu tidak akan menghalangi kami bersama-sama untuk memberi dan memberi ya Bapa dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Yang ada berkasih dan kasih setia. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita lupakan kepada jemaat bahwa untuk minggu ini kita punya aktiviti ibadah belum diadakan, nanti minggu ketiga. Kenapa? Kita mau ambil masa sepanjang minggu ini bersaat teduh dengan Tuhan. Ada nih? Oke. Nah, puji nama Tuhan.
kepada jemaat yang belum mengambil ayat-ayat mas firman Tuhan, dipersilakan sesudah ibadah kita mengambilnya. Oke, puji nama Tuhan. Dan sekali lagi, akhir daripada kita langsung saja buat musyawarah untuk beberapa agenda, bukan semua, tapi hanya beberapa. Oke? Mari kita bangkit berdiri semua dan kita tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan kepada kami tidak pernah pudar berhenti mengalir dalam hidup kami. Maka itu sebabnya Bapa, hal yang sama akan mendorong kami untuk juga melakukan perkara seperti ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, di mana umat-Mu akan menjalani di dalam berbagai kegiatan. Tapi Bapa, saya percaya, dan kami ingat firman-Mu bahwa Allah siap memberkati orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Dan siapa orang itu? Pasti umat-Mu yang ada di dalam ruangan pagi hari ini. Untuk itu Bapa Surgawi, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini, kasih karunia berkat Tuhan akan bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami akan menghadapi peperiksaan di Tuhan minggu ini. Beri Tuhan hikmat akal budi. Kiranya Tuhan anak-anak kami ada berbeda dengan orang dunia Tuhan. Di mana anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan melalui pengetahuan-pengetahuan yang hebat di dunia ini. Kami tahu Tuhan, jika dunia ini Tuhan dikuasai oleh orang-orang yang takut akan Allah, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang berpengetahuan, maka dunia ini akan jadi aman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang telah menunjukkan kesetiaannya sepanjang tahun 2022 di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pribadi-pribadi itu berada di dalam perhatian Tuhan secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus juga untuk aktiviti yang kami jalani dan siap Tuhan hadapi di sepanjang tahun 2023. Tuhan kiranya campur tangan-Mu bersama kami, sehingga semua aktiviti itu Tuhan benar-benar kami boleh buat, menghasilkan buah, dan Engkau dimuliakan, ditinggikan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk satu keluarga, yaitu keluarga Ibu Bibiana yang sedang berada di hospital hari ini. Tuhan Yesus, kami tidak dapat Tuhan melawat mereka karena adanya undang-undang yang ketat. Tapi hari ini kami melawat di dalam doa Tuhan. Ibu ini yang Tuhan Yesus sedang mengalami masa-masa sukar, Tuhan tolong hadir dalam kolnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan anaknya yang sedang menderita sakit penyakit, Allah pulihkan, Allah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk seorang ibu yang mana adalah Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, yaitu Ibu Esther, yang baru saja kulitnya Tuhan mengalami gangguan Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya hari ini juga Engkau ulurkan tangan kepada ibu ini, sehingga ibu ini boleh sembuh sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan berkati Tuhan Yesus aktiviti syarat yang sebentar kami adakan. Biar apa yang kami rencanakan adalah hal-hal yang boleh membuat kami Tuhan berbuat hebat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hormat bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat angkat tangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata amin.